Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hari Fakih, NIM 42500100922. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN Petojo Selatan 01 Jakarta Pusat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan B3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 9 Oktober 2025 di kelas 5 dengan materi beriman kepada hari akhir. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Oke, hari ini siapa yang sudah masuk? Iya. Dia apa? Izin atau sakit? Sakit. Oke anak-anak, sebelum belajar dimulai, mari sama-sama kita berdoa. Dan juga ketua kelas silakan pimpin doa. Halo teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Oke anak-anak, kita masuk ke materi tentang makna iman kepada hari akhir, yakni hari kiamat. Wow. Hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam dan segala isinya. Jadi hari kiamat ini adalah hari di mana hari yang pasti akan terjadi. Kita manusia nggak bakalan tahu kapan hari kiamat. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri kita sebagaimana akan terjadinya hari kiamat. Bagus. Beriman kepada hari akhir. Iman artinya percaya, ya, percaya bahwa di mana akan datang, yakni kiamat. Umat Islam wajib percaya pada hari kiamat karena termasuk dalam rukun iman yang kelima. Dan juga kita harus mempersiapkan itu semua. Dalilnya ada di dalam surat Al-Hajj ayat 7. Ya, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha bai'athu man fil kubur. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah Maha membangkitkan siapapun di alam kubur. Jadi ketika kita di alam kubur, kita akan ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka?" Ya, siapa Tuhanmu? Kalau kita beriman, kita pasti akan menjawab, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat terbagi dua. Ada yang tahu kiamat apa aja? Kiamat kubro dan kiamat kubro. Nah, kiamat
kiamat sugro dan kiamat kubro. Ya. Sugro dan kubro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil. Tanda-tandanya terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, ya, dan juga tanah longsor, kebakaran hutan. Jadi kalau ada gunung yang meletus, itu merupakan bagian dari kiamat kecil. Kedua adalah kiamat kubro, kiamat besar, yang dimana itu adalah hari kehancuran menimpa seluruh alam semesta. Semuanya tidak akan tersisa karena kiamat. Nah, tanda-tanda munculnya hari kiamat: banyak fitnah, banyak bermunculan nabi palsu. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku nabi, itu namanya orang gila. Ya, karena Nabi Muhammad adalah penutup daripada nabi-nabi yang lain. Banyak kebohongan, tukang bohong, ya, dosa. Tukang bohong itu akan hilang kehormatan. Dan berikutnya perbuatan riba. Ya, misalnya Chelsea minjem duit ke Alif. Kata Alif bilang begini, kalau mau minjem sama aku, ya aku minta tambahan jadi sekian persen. Misalnya minjemnya 5.000, bayarnya 8.000. Itu nggak boleh, dosa. Lalu anak yang durhaka pada orang tua, ya, akan ada musibah, ya, ketika seorang anak durhaka pada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua itu harus dihormati. Tanda-tanda kiamat besar: terbitnya matahari, ya, dari sebelah barat, ya, terbit dari barat. Munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan turunnya Imam Mahdi. Maka dari itu kita harus waspada. Kita tidak boleh, ya, membuang-buang waktu kita untuk hal-hal yang tidak baik. Lalu tahapan-tahapan setelah kiamat, ya, atau setelah akhirat. Ada alam barzakh, ya, alam yang terjadi di alam kubur, yaitu saat pintu-pintu gerbang menuju akhirat terbuka. Jadi setelah alam kubur itu, ketika kita ditanya oleh dua malaikat, nah, kalau kita beriman, malaikatnya senang sama kita, bisa menjawab. Tapi kalau kita nggak bisa jawab, kita akan mendapatkan siksa. Kedua, hari kebangkitan, ya, yaumul ba'ats, ya, artinya manusia dari alam kubur dalam proses kehidupan yang kekal pada hari kiamat itu dibangkitin, ya. Ayo, kemon, sini, ya. Fase ini adalah ditandai peniupan sangkakala yang kedua ketika itu, ya. Lalu manusia dibangkitkan dari alam kubur. Hari berikutnya yaumul masyar, hari perkumpulan. Semua manusia dikumpulkan di padang masyar, ya, di lapangan yang sangat luas. Di tempat ini semua makhluk hidup menunggu hisab, ya, menunggu amal perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan, ya. Yaumul hisab itu hari perhitungan, ya, yang dimana tempat, ya, yang dilakukan perhitungan amal perbuatan, ya, yang dihitung nih berapa banyak kita berbuat baik, berapa banyak kita berbuat dosa. Yaumul mizan, hari pertimbangan, ditimbang.
pahalanya lebih berat atau dosanya lebih berat? Kalau kita orang bertakwa, orang beriman, orang baik sesama manusia, insya Allah kita timbangan pahalanya berat. Begitupun sebaliknya. Kalau kita ada yaumul sirat, melewati jembatan, jembatannya sangat lurus, ya nggak ada belokan, ya, dan juga telah Allah tetapkan bahwa jembatan itu adalah jembatan yang sangat luar biasa. Yaumul jaza, hari pembalasan, sebagaimana Allah akan membalas semua amal ibadah yang telah manusia lakukan. Kalau kita berbuat baik, insya Allah kita akan mendapatkan yang baik, Pak. Yang baik-baik. Lalu hikmah, ya, hikmah beriman kepada hari akhir meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan adanya hari kiamat, ya, kita akan mendapatkan hikmah, yakni selalu beramal soleh. Ya, kenapa? Misalnya kita rajin menjalankan sholat 5 waktu, memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, dan juga memperbanyak puasa. Oke, lalu kita berbuat baik kepada sesama. Ya, paren nolongin temennya, ya, nolongin misalnya si Zalpa lagi kesusahan, paren tolongin, ya, dan juga si Baim lagi puyeng, ya, sakit, ya, lalu si Jaki langsung datang ke Baim, semangat ayo semangat, pusing nih, pusing, udah kelihatan, gelap, ya. Akhirnya Jaki ngajak Baim ke rumah sakit, ya. Lalu muncul rasa takut kalau berbuat dosa. Takut kalau buat dosa itu takut. Ya, karena Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu. Kalau kita ngomongin orang, Allah tahu. Kita ingin mencuri diam-diam, Allah tahu. Maka dari itu, kalau kita ada rasa takut kepada Allah, insya Allah kita terhindar dari maksiat. Oke anak-anak, nanti ada tugas kelompok, ya. Kalian kerjakan, ya, kelompok. Tugas kelompok itu pengertian kiamat, sugro dan ciri-cirinya. Ya, kedua, nama-nama hari akhir yang kalian ketahui aja, nggak apa-apa. Kiamat sugro dan ciri-cirinya. Yang keempat kiamat. Ya, yang kelima hari hikmah kiamat, ya. Hikmahnya apa? Lalu persiapan diri kita untuk hari akhir atau hari kiamat. Ini nanti saya bagikan, ya. Saya kerjakan berkelompok, ya, kerjakan berkelompok. Nih, keren. Kompokin aja ya. Jo, ini aja kompokin Jo. Alif, nih kompokin aja deh. Ya, kerja kelompok, ya. Yang kalian tadi perhatikan. Oke, ya, silakan kalian kerja kelompok, ya. Nah, ada kelompok silakan. Kalau yang kurang jelas sudah ditanyakan. Boleh, silakan. Yang tadi hari kiamat udah tuh. Hikmah.
Nah, Nah, silakan duduk di tempat masing-masing lagi. Oke. Kelompok mana yang ingin pertama presentasi? Alif. Ya, Togas silakan. Ya, Alif, silakan Alif. Ya, ada kelompok yang tadi kamu baca bareng-bareng dengan Alif. Ayo. Yakin silakan. Nah, perkenalkan dulu, berkenalkan. Kami dari kelompok apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kiamat. Ya, silakan. Kiamat atau akhir zaman dalam agama Islam merupakan peristiwa puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi. Ini berupa hancurnya alam semesta, beserta isinya termasuk manusia dan makhluk lainnya. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa lolos dari kiamat. Umat Islam wajib meyakini adanya hari kiamat sebagai tanda keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat merupakan awal dari kehidupan yang selanjutnya akan dilalui oleh manusia. Sebab kehidupan yang kita jalani sekarang adalah fana atau sementara. Sedangkan kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan di alam akhirat kelak. Bagi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman bertakwa menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Nah, sekarang kelompok 1, silakan. Nah, silakan. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Raisya. Nama saya Ryan. Saya Dera. Kami akan mempresentasikan tentang hari akhir atau kiamat. Sebagai kiamat kecil, inilah jenis kiamat yang bisa dilalui dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri kiamat kubro atau kiamat besar. 1. Merajalelanya kemaksiatan. Ciri lain dari kiamat juga adalah semakin maraknya perilaku maksiat dan pelanggaran norma-norma agama serta sosial. Beberapa contoh kemaksiatan yang semakin merajalela antara lain. Banyaknya bencana alam, gempa bumi yang lebih terjadi. Letusan gunung berapi yang lebih api. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, silakan duduk. Nah, berikutnya kelompok Jo. Silakan.
Kita perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Zidan. Saya Kaila. Nama saya Dalfa. Nama saya Selvi. Nama saya Jovita. Hari ini kita akan belajar tentang kebijakan. 1. Mendorong manusia untuk senantiasa taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. 2. Tanggung jawab dan berhati-hati dalam membuat setiap perbuatan agar tidak mendatangkan dosa. 3. Menunjukkan perilaku dan budi dalam kehidupan sehari-hari. 4. Dalam melakukan setiap perbuatan dan pekerjaan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. 5. Senantiasa menjalani hidup dengan penuh harap karena yakin adanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, asal dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Asra. Saya Gali. Nama saya Satria. Saya Adel. Kami ingin mempresentasikan tentang kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar menuju pada kehancuran total alam semesta dan berakhirnya seluruh kehidupan dunia. Kiamat kubro merupakan peristiwa yang hanya akan terjadi satu kali, menandai berakhirnya kehidupan dunia dan dimulainya kehidupan akhirat. Beberapa karakteristik kiamat kubro meliputi kehancuran total seluruh planet dan benda langit, Kematian seluruh makhluk hidup. akhirnya hukum-hukum alam yang kita kenal, dimulainya proses kehidupan dan manusia akhirat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini hari akhir. Satu Yaumul Qiyamah atau hari keakhiran. Yaumul Qiyamah menjelaskan bumi dan alam semesta yang musnah akan dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu orang akan mati. Atau hari kebangkitan. Setelah hari kiamat, manusia akan bangkit dari kubur. Saat itu malaikat Israfil meniup trompet untuk kedua kalinya. Semua manusia akan bangkit dari kematian untuk menerima upah akhir tidak Yaumul Masyro atau hari berkumpul. Pada hari ini orang berkumpul di area yang luas. Saat itu matahari berada satu inci di atas kepala seseorang. Tidak ada yang akan membantunya kecuali amal di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang telah mempresentasikan tugas-tugas kelompok. Ya, jadi kita semua harus mempersiapkan diri kita ya menjelang hari kiamat. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang rugi. Kenapa rugi? Rugi tidak ibadah, rugi tidak bertakwa, dan juga rugi tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai sini anak-anak ya pelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.